Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sanif rahmatullahi taala wa nafa'ana bi ulumi fi wa bikum fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu utawi iki iku bab njelasaken zakat. Sin soal. Ma iku apa? Az-zakatu te zakat. Zakat itu apa sih? Jawab, Jim. Hiya utawi zakat iku ikhraju miqdarin, ngetokaken sak ukuran. Ya ukurannya tertentu nanti ya. Min malin saking bondo mahsusin kang khusus atau tertentu. Bandane tertentu. Tidak semua ya. Wadafmuhu lan nyerahaken mal atau bondo lil asnafi marang kelompok asama niati kang wulu au man utawa ing wong au man utawa ing wong wujida kang ditemu sapa man minhum saking samaniyah. Zakat intinya adalah mengeluarkan seukuran tertentu dari harta tertentu, tidak semua harta. Kemudian yang dikeluarkan itu diserahkan untuk 8 kelompok atau minimal ya di antara mereka yang ditemukan itu berapa ya. Ya. Kemarin di sodaqatu inama sodaqatu lil fuqara wal masakin sebagainya itu ya 8 yang ada di sana. Saya rasa ini salah satu maksud atau maqasid syariah Islam dari zakat diantaranya adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan ya. Nah, sehingga diharapkan ya, dengan adanya zakat yang benar-benar diantaranya ya ini diantara ini supaya ada pemerataan kesejahteraan paling tidak. Nah, sehingga seharusnya negara Islam atau negara yang mayoritas Islam ini ya nanti memiliki kesejahteraan yang sebanding lah, tidak terlalu jomplang yang dengan adanya zakat. Ya kalau tidak sampai atau belum bisa mengentaskan kemiskinan paling tidak ya semua masyarakat ini bisa mangan lah ya dengan adanya bantuan inilah, cuma tinggal nanti bagaimana untuk manajemen zakat supaya ini bisa ya bagaimana ya misal seandainya zakat itu di manajemen yang sehingga kayak kira-kira seandainya si A yang tahun ini diberi zakat, syukur-syukur tahun depan dia tidak diberi lagi tapi dia sudah memberi zakat karena sudah terangkat ya. Terus jejer ya. Ini akan lebih baik ya, sehingga nanti jika sudah kayak gitu tentunya untuk penyakit-penyakit masyarakat yang lain agak terkurangi, diantaranya pengangguran. Nah, ini sudah tidak begitu berbahaya ya. Satu, nah, tidak ada pengemis ya, harapan sudah cukup sebenarnya. Ini secara rasional secara umum. Kemudian tidak ada ketimpangan yang lain. Karena cara menaknya ya nanti adanya kenapa sih masuk ke prostitusi? Gara-gara misal alasannya karena ekonominya tidak ada yang menopang,
ya terpaksa misal itu ya hanya ini kurang tepat ya, kurang tepat janjiannya ya. Bagaimana supaya ya diantara zakat ini ya pemerataan ya. Terus kemudian lah kalau masih kayak gini bagaimana, apakah ini zakat belum terrealisir ya, enggak ngerti, barangkali bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya. Ya. Ini ya. Ini seharusnya dan kalau dihitung ya sebenarnya tidak terlalu banyak lah persentase ya, meskipun di beberapa hal ini perlu adanya kontekstual, mengkontekstualisasikan zakatnya, kontekstualisasi. Nah, di antara di gambaran awal ya yang pernah saya katakan adalah kalau tidak salah, ingat saya pernah. Jadi kalau dulu misal ya orang yang menanam makanan pokok, biji-biji untuk makanan pokok, jika pengairannya atau airnya ini menggunakan dana, maka zakatnya prosentasenya akan semakin kecil ya. Yaitu misal awal 1/10, tapi kemudian ketika pengairan untuk mengairi sawah misal ini dengan dana biaya, maka menurun zakatnya menjadi 1/20-nya. Nah sekarang kira-kira ada ndak yang menggagas bahwa ketika sekarang orang bertani sawah sebagainya tanpa adanya pupuk, terus tanpa adanya semprot, obat semprot, ini kira-kira tidak bisa kumanan ya, tidak berhasil, kemudian memerlukan dana untuk itu, kira-kira bisa dikurangi enggak, diperkecil lagi dari 1/20. Nah, ini perlu dirundingkan ya, untuk mengkontekstualisasikan operasional zakat nanti dan sebagainya ya. Ya kalau kita melihat itu ya, kan Qurannya sudah kayak gitu ya. Quran itu kan untuk universal ya, universal cara benaknya. Lebih lanjut di urusannya tukang baksul masail ya, dan para pencetus hukum. Lanjut sin soal. Man iku sapa? Hum utawi asnaf samania. Kena ya. Al asnafu kang iku dadi kelompok asamane yang 8. Siapa sih mereka yang tergolong dalam kelompok 8? Siapa saja? Jim jawab. Hum utawi asnaf samaniyah iku al-madzkuruna wong kang disebut, orang yang sudah disebut fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an, disebut biqaulihi kelawan ngendikane Allah Ta'ala maha luhur Allah. Apa? Yaitu innama shadaqatu lil fuqara'i ila akhir mau. Innama shadaqatu angin pestine sedekah khususnya nanti yang wajib iku lil fuqara'i kanggo wong-wong fakir. Ini kalau katanya tukang sintaksis ya, katanya tukang nahwu, inama ini untuk ada tuh taksis, perangkat kalimat yang berfungsi untuk mengkhususkan kalimat-kalimat yang dimasukinya. Oleh sebab itu nangken ayat di sini innama shadaqatu ini menunjukkan bahwa sedekah ini khusus untuk fakir, miskin, amil dan sebagainya. Orang lain ora berarti. Karena menggunakan inama. Ya. Mentaksis. Maka kemudian diraya ya asnaf samaniyah ini maksimal. Ya. Jadi kanggo, khusus sedekah itu khusus kanggo wong fakir, wal masakin lan wong-wong miskin. Ya.
wal ngamilina lan para panitia atau orang yang melaksanakan ngalaiha ing atase zakat ya panitia. Wal muallafati lan wong kang den lut-lut, orang yang lagi orang yang lagi dilus-lus ya. Dilus-lus supaya manut, supaya ya karena kaitan agama ya, supaya dia akhirnya menjadi kuat agamanya. Nah, ini agak sulit ini. Karena apa? Biasanya ora usah paling ya ora gelem kuat Islam ya jangan. Nah, sehingga untuk berkaitan dengan praktek inama sodaqatu kanggo mu'alaf qulubuhum ini dipinjam oleh orang sebelah, oleh agama sebelah. Apa? Yang kemudian dulu dikenal dengan adanya praktek supermi ya. Ya sih. Lah, siapa yang diberi supermi atau diberi sembako lah sekarang? Ya mu'alaf itu orang-orang yang lemah itu. Sehingga karena mereka sudah merasa berjasa, mereka sudah merasa hutang jasa, dan mereka sudah merasa dibantu, akhirnya melu mereka. Nah, ini seharusnya kita sebenarnya antaranya. Nah, berani atau tidak? Nah, terus kemudian apakah itu nanti hanya khusus zakat wajib? Ya tidak. Zakat wajib ini kan maksud kita wajib dong, kita saja makan yang wajib makan orang rokok jare biyen. Padahal itu mbuh sunah, mbuh mubah, mbuh makruh ngono lho. Ngarepen ora wajib ya. Ora wajib. Nah, ya, maksudnya apa ya? Jangan hanya wajib dong, kalau bisa juga yang sunnah. Kalau bisa yang mubah pun enggak apa-apa, yang penting mereka sejahtera. Ini kaitannya dengan nanti nilai bagaimana kita bersosial. Ini penting. Loh, kenapa kayak gitu? Ya sekarang ini aja. Kita makan. Ya, tapi kita makan makanan yang biasa, sedangkan kita tahu orang lain memakan makanan yang tidak biasa. Meskipun kita wareg iku kadang ngelirik-ngelirik ngono ya. Ngelirik ini. Misal mambu duren apa dudak ren. Nah, kadang itu lah. Itu juga termasuk nanti dalam segi hablum minan nas juga gitu. Sebagai tali untuk mengasihi menungso ya. Ya meskipun awalnya yang wajib adalah mu'alaf gitu. Ya. Terus wafir riqabi lan ing dalem kaum budak ya. Budak riqab di sini tidak seluruh budak. Kemudian oleh Islam. Ya. Kenapa kalau pada awalnya dalam Islam kenapa tidak seluruh budak? Iya, karena pada umumnya budak ini tidak memiliki hak untuk kepemilikan harta benda. Nah, sehingga kemudian dalam perkembangan fikih riqab ini fokuskan ke riqab yang mukatab, yaitu hamba sahaya yang sedang melakukan negosiasi dan sudah proses lanjut menuju kemerdekaan atau penyelesaian dia keluar dari perbudakan. Maka dibantu untuk supaya dia bisa ya, membayar angsuran sehingga ketika lunas dia merdeka, terbebas dari budak. Nah, paling tidak di sini paling tidak lah ya menunjukkan bahwa jadi riqab ini kelihatan bagaimana Islam menginginkan adanya pemerataan hak ya, hak layak hidup sebagainya gitu sebagai manusia. Karena yang namanya budak ini kadang kalau kita lihat ini tidak ubahnya seperti barang milik, kaya barang bukan barang hidup ini. Nah, terus kalau selanjutnya bagaimana seandainya itu sudah semua harta zakat kok ini sudah di manajemen bagus kok masih sisa banyak? Coba kalau masih ada budak yang murni bagaimana? Dinego kepada majikannya, saya beli dari uang zakat untuk dia merdeka misal.
tapi yang utama yang sudah mulai proses. Misal ini ya. Wal gharimina lan wong kang padha utang kabeh. Utangnya ini bukan asal utang ya. Misal kiriman itu utang nang warung banyak kok disakati kan ya Pak ya. Ya nanti itu ya bisa, tapi itu urusan nanti. Yang pertama adalah orang-orang yang utangnya ini bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan sosial. Ya khususnya termasuk untuk peningkatan sosial, termasuk untuk mendamaikan antara beberapa suku atau beberapa desa atau beberapa kaum yang bertikai. Kemudian dia mengeluarkan dana sebagainya untuk melakukan perdamaian hingga sampai utang misal. Nah, ini mereka perlu dibantu karena mereka sudah mementingkan sosial. Berarti kalau kayak gini sebenarnya ya nanti Islam juga melihat bagaimana supaya adanya saling tolong menolong. Nah, tolong menolong di butir Pancasila ya banyak. Ya, sila keberapa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh karena di sana ada itu ya, termasuk persatuan itu juga nanti ada gotong royong ya, butirnya. Ora apal Jos? Butir Pancasilanya. Butir Pancasila. Jadi setiap sila itu punya makna-makna gitu. Ora apal. Lanjut. Wong Indonesia ya. Apa orang Vietnam? Misalnya. Wa fi sabilillah lan ing dalem wong kang bela agamane Allah. Nah, ini kemudian fikih besar sabilillah adalah mereka-mereka sukarelawan. Sukarelawan. Ya, kenapa? Karena sukarelawan ini meninggalkan upaya untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan keluarganya dan bahkan mereka juga butuh dana untuk membantu agar dia semangat baik nanti untuk bekal dia sendiri dan sebagainya. Nah, kenapa sih kenapa yang sukarelawan? Iya, karena yang bukan sukarelawan yang tentara negara kan sudah dijatah dari negara cara ya. Nah, kalau sukarelawan kadang kan butuh lambi dewek, tuku sepatu dewek bisa barangkali misal. Ya paling tidak kalau itu sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi paling tidak kan ketika dia menginfakkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk sana kan keluarga yang ditinggalkan tidak ada yang mencukupi, ya, maka diberi itu. Wa ibni sabililan musafir. Ya, berkaitan ini asnaf 8 yang paling pokok adalah bagaimana fakir miskin. Itu tidak ada batasan jelas seberapa diberi, yang penting kalau bisa dia pensiun dari fakirnya, dia pensiun dari miskinnya. Masa iya, karena ngamil ini krusnya ini maksimal ini sesuai dengan UMR. Jadi ketika dia menjadi panitia zakat, ya tentunya dia ngurusi di operasional zakat sehingga dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, kenapa diganti UMR sesuai UMR ya? Karena kalau dia kerja berapa ya segitu untuk nafkah keluarga yang ditinggal. Nah, ditinggal oleh dia untuk ngurusi zakat. Nah, mu'alaf bagaimana ya? Mu'alaf ya juga nanti ya ini entah sudah Islam maupun belum sebenarnya. Maksudnya apa? Ketika mu'alaf ini orang misalnya orangnya belum Islam, tapi dia perjuangan dan pemikirannya ini untuk Islam ini sangat dibutuhkan dan sudah terbukti, maka tidak ada salahnya. Nah, di sini diberi zakat. Itu kan bukan Islam, kan zakat untuk orang Islam. Siapa yang mengatakan mu'alaf? Kalau dia mu'alaf ya enggak apa-apa. Paling tidak orang yang kayak gitu kan di hati kecilnya kan dia sebenarnya ada keinginan ke sana, hanya saja belum terbuka. Nah, dengan yang diberi barangkali nanti semakin simpati nanti masuk. Rekop itu mau sesuai mau, gharim nanti juga sesuai utangnya, sabilillah juga, ibnu sabil juga ya. Ya kira-kira musafir ini ketika ada zakat, uang zakat melimpah.
Ibnu Sabi itu kehabisan bekal kira-kira dari tempat pembagian zakat sampai tempat tujuan, atau dari pembagian zakat sampai tempat di mana dia punya simpanan uang, ini butuh berapa? Hanya diberi situ. Kalau cukup 10.000 cukup, ya sudah cukup 10.000. 100 wakeh sebanyak bang. Nah, lah, kenapa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana si fakir dan miskin ini bisa terbebas dari itu kan. Ini menurut pemahaman saya ya. Anda boleh berbeda. Sin soal. Man iku sapa? Ya iku man al fuqara kang aran fakir. Siapa sih mereka yang disebut sebagai fakir? Siapa? Jim jawab. Utawi fuqara iku allazina wong akeh la mala kang ora duwe bondo. Lahum kanggone lazina wala kasba lan ora duwe usaha atau pekerjaan yang layak, yang tetap, yakfi kang bisa nyukupi apa mal hajatihim ing kebutuhane lazina ad-daruriyati kang pasti, atau kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Orang-orang yang tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan primernya. Ada takrib ini ya, seandainya dia punya penghasilan atau dia punya pekerjaan ini maksimal, ya, rata-rata separuh kebutuhan. Alias apa? Orang punya kebutuhan misalnya sehari 50.000, dia hanya bisa menghasilkan rata-rata ini 25 sampai 30. Jarang sekali sampai genep 50. Ya, kadang 50, kadang 60, tapi ngedrop 30, 20 malah kadang. Banyak karena tidak punya pekerjaan tetap. Maka dia fakir. Nah, terus kemudian nanti bagaimana ketika dia punya tapi ngepres, atau kadang kurang sedikit ya, misalnya butuhnya 50 tapi rata-rata paling 40, 45 sebagainya, kadang ya 50, kadang lebih sedikit, tapi rata-rata segitu, itu nanti miskin insyaallah. Sin soal. Man iku sapa? Humute man iku al masakinu kang aran miskin. Jim jawab, utai masakin iku alladzina wong akeh. Lahum kang iku tetep kanggone ladzina malun ana bondo au kasbun atau usaha. Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta atau memiliki usaha atau pekerjaan tetap. Walakin tetapi nek layakfi ora nyukupi apa mal atau kasab hajatihim ing kebutuhane ladina ad-daruriyati kang pokok atau primer atau pasti harusnya. Nah, kalau kayak gini, misal nanti gini, misal ada orang hanya berdua, uripnya berdua, sekeluarga berdua, ya, karena berdua, misal setiap satu ini butuhnya 40.000, maka cukup dia kalau punya 80-an cukup ya. Dan dia setiap harinya bisa menghasilkan misal 80 misal. Terus ada satu keluarga, anggota keluarga, di dalam keluarga itu ada 4 penopang, misal istri dan anak 2. Ya, standar kebutuhannya misal 40. Ya. Tapi dia hanya mampu menghasilkan perharinya 120. Sugih endi? Sugih yang hasilnya 80. 2 orang daripada 124 orang. Gitu, nah.
Nah, kenapa? Nah, kalau 82 orang kebutuhannya per hari per orang 40 berarti kan nutup. Nah, sedangkan yang 4 orang per orang 40 hanya 120. Berarti kan ibaratnya yang satu kan belum dapat apa-apa. Gitu. Gitu. Nah, hitungannya secara fikih kayak gitu, ada salah. Ya, bukan banyaknya jumlah tapi berapa. Sehingga bisa jadi orang naik Fortuner ya cara fikih ini miskin, ini bisa jadi. Nah, tunggu bensin di utang misalnya kira-kira. Nah terus nomornya bodong ini kira-kira misalnya. Bodong bukan karena sengaja tapi karena memang usahanya ora duwe. Misal apa dol pentile ngapa lari wong laku misalnya. Yo ya. Nah, terus bagaimana? Sehingga kalau kita melihat kondisi sekarang bisa jadi orang punya sepeda motor, karena keluarga itu punya sepeda motor 2. Ya. Tapi untuk makan, untuk mencari bahan pokok untuk makan sehari-hari rekoso, ya itu tetap fakir daripada yang tidak punya sepeda motor tapi kebutuhan pokok sehari-harinya tercukupi. Loh, ya sepeda motornya dijual. Kalau sepeda motornya jual, malah nanti tidak bisa ngojek karena pekerjaannya hanya itu. Malah semakin tidak bisa punya penghasilan. Piye? Nah, lebih parah lagi. Nah, itu bukan menjadi standar. Nah, ya didol nanti tuku pacul dari macul. Dia profesinya bukan tukang macul, misal. Malah ini nanti akan semakin memperparah. Maka sepeda motor bukan menjadi, karena apa? Itu ibarat pulpen bagi tukang nulis, bagi sekretaris. Sepeda motor itu bagi dia karena dia pekerjaannya ngojek. Dan tapi gimana apa? Tapi HP-nya HP lo beda. HP bukan dia ndak punya ndak punya HP kok dianggap sugih, tapi HP-nya kok miskin. Iya, karena dia gamer. Orang duwe HP malah tidak punya pekerjaan, nanti tidak bisa menghasilkan misal. Kayaknya ini beda lagi. Ini menurut pemahaman saya lah ya yang ada di Oke. Nah itu kadang kita kadang melihatnya itu melihat casing, tidak melihat HP karena casingnya miling-miling. Tapi kira-kira bagi orang banyak ini HP adalah HP yang wis casing ramah ora apa-apa, yang penting kuotanya penuh, sinyal lancar, ya sebagainya. Ya apik. Daripada HP hanya bisanya kanggo ya mendengarkan lagu yang tersimpan tok ngono lho. Tidak bisa mendengarkan suara si dia yang ada di seberang daerah ngono misal. Ya. Sin soal. Man iku sapa? Hum kang utai man iku al ngamiluna aran ngamil. Siapa sih orang yang disebut ngamil? Jim jawab. Hum utawi ngamil iku alladzina wong akeh. Yahtajuna kang butuh sapa ladina. Salah. Iku ladina akeh yajtaminguna kang padha ngumpulaken sapa ladina az-zakata ing bondo zakat. Ngamil adalah orang-orang yang mengumpulkan, mengkoordinir ya, untuk narik ke sana ke kemari sehingga zakat bisa terkumpul. Jadi kalau zakat fitrah di sekitar kita ngamil iku mung nunggoni ya, nunggoni sing ngumpulno ya. Lah karena kan terno dhewek nah. Apalagi ketika dia tunggu nang omah sing zakat iki teko dhewek iki bukan ngamil bukan ngamil. Wa yuqasimuna lan bagi-bagiaken saladina ing zakat ngalal asnafi ing atase pira-pira kelompok asamaniati kang 8. Auman utawa bagi ing wong wujida
kang ditemu sapa man minhum saking asnaf samania itu ngamil. Jadi tim pelaksana harian yang wirawiri ke sana kemari untuk menarik zakat kepada orang-orang yang berhak zakat. Setelah kumpul di petak-petak sesuai hak yang harus diberikan, nanti kemudian dia melaku meneh untuk membagikan, mengantar kepada orang-orang yang berhak. Itu ngamil. Ngermung jagong tok teko nggih iki dan terkono ngono tok macang-acung tok ya boleh ngamil, tapi ndak kira-kira ndak perlu kowe ya nanti anggar kok njaluk bagian ya wah malah sing fakir wong fakir malah. Dan bagaimana seketika dalam proses zakat ini pembagian nanti ngamil karo fuqara malah entuke luwih akeh ngamil. Wah, itu sing repot, perlu tinjauan ulang kayaknya. Sebenarnya sih wallahu a'lam berarti alhamdulillah.